Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala amma ba'du. Wa qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Kita masuk pembahasan al-babus tsani wal 'ashrun. Bab yang ke-22. Fi fadilatit tasbih, menjelaskan tentang keutamaan bertasbih. Nah, ini bertasbih ini ya satu perkataan yang ringan. Ya, banyak nih nanti kita lihat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat ke-44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Kata Allah, langit ya tusabbihu lahus samawati sab'u, bertasbih kepada Allah 7 lapis langit. Ya. Wal ardu, 7 lapis bumi. Wa man fihinna, dan apa yang ada di antara keduanya, di antara langit dan bumi, bertasbih semuanya. Ya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Ya. Dan tidak satu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Nah, ini nih. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kita nggak tahu, ya, tidak ngerti cara mereka bertasbih. Jadi di langit yang 7 itu bertasbih sama Allah, bumi yang 7 bertasbih sama Allah, tapi kita nggak ngerti bagaimana tasbihnya mereka, bahasa tasbihnya mereka kita nggak ngerti. Ya, la tafqahuna tasbihahum, kita nggak ngerti bahasanya seperti apa. Ya, apakah pada saat langit mengeluarkan gemuruh, kita nggak tahu. Ya, innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Dalam surah lain, nah ini, dalam surah lain Allah berfirman, alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru saffat kullun qad alimat salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun. Tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih, lahu man fis samawati wal ard, yang ada di langit dan yang di bumi itu bertasbih sama Allah. Wat tayr, burung. Nih, dengerin nih, makanya kadang-kadang kita nggak tahu burung bertasbih. Ya. Wat tayr safat, dan burung yang mengembangkan sayapnya. Jadi burung-burung yang lagi terbang kadang-kadang bunyi tasbih, sebetulnya dia sedang bertasbih, tapi kita nggak tahu bahasa tasbihnya dia seperti itu. Ya, kullun qad alima salatahu, yang masing-masing telah mengetahui cara mereka bertasbih. Makanya tuh kadang-kadang kalau pagi ini dengerin, sebelum subuh, ya, itu sebelum subuh bertasbih itu. Kadang-kadang kita dengar kokok ayam, kukuruyuk, bahasa kita kukuruyuk, tapi sebetulnya dia sedang bertasbih sama Allah. Ya,
Kita nggak tahu cara mereka bertasbih. Wallahu alimun bima yaf'alun, dan Allah mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi semua jagat raya ini itu bertasbih kepada Allah. Seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini bertasbih, tapi kita nggak ngerti cara mereka bertasbihnya dengan bahasa seperti apa. Ya, ayam, makanya kita disunahkan tuh pada saat ada dengar ayam berkokok doa, karena mereka sedang bertasbih. Kita doa, disunahkan itu doa. Ketika hujan gluduk berdoa, mereka sedang bertasbih. Ya, nah ini Allah sendiri yang bilang dalam dua surah tadi, Al-Isra ayat 44 dan surah An-Nur ayat 41. Sekarang kita masuk ke pembahasan kita nih. Ya. Bab yang ke-22 tentang keutamaan tasbih. Kita masuk hadis yang pertama dari kitab Tanqihul Qaul ini di bab tentang bertasbih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ma 'alal ardi rajulun yaqul. Tidaklah seseorang di muka bumi yang membaca apa yang dia baca. La ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Bacanya gitu. La ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah illa ghufirat dzunubuhu walau kanat misla zabadil bahri. Ya, tidaklah orang seseorang yang berdiri di atas bumi ini dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah wallahu akbar ya subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim illa ghufirat dzunubuhu, kecuali Allah ampuni dosanya. Walau kanat misla zabadil bahri, walaupun dosanya seperti buih di lautan. Bayangin, siapa yang bisa ngitung buih di lautan? Buih di BKT coba lihat. Hitungin sama kamu tuh. Berapa banyak? Banyak. Dihitung belum? Walaupun dosa kita sebanyak itu, sebanyak buih di lautan, ketika kita mengucap kalimat tasbih ini, Allah ampuni. Karena Allah itu Ghafurur Rahimah. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya. Nah, ini ada kisah. Nih, dengerin. Ini kisahnya di hadis sahih nih. Ya. Ini jadi gini, ada kisah Sayyidina Ali ya dan Siti Fatimah. Ini Siti Fatimah itu anaknya Rasulullah. Suaminya namanya Sayyidina Ali, ya, sepupunya Rasulullah. Nah, nikah. Karena nikah ya kan biasa, pekerjaan rumah tangga itu berat. Ya, ngurusin suaminya terus masak. Ini Sayyidina Fatimah ngeluh juga nih. Sayyidina Ali juga ngeliat, ih berat amat. Udah bilang deh ke bapak kamu, ya, ke Rasulullah, minta pelayan. Ya, Sayyidina Ali gitu. Siti Fatimah akhirnya datang tuh ke bapaknya. Datang ke bapaknya, nggak ada, Rasulullah nggak ada. Yang ada Siti Aisyah, istri Rasulullah, bilang ke ibunya, kan itu ibunya, ibu sambungnya kan, Siti Aisyah. Bu, bilangin sama bapak, kalau bahasa kita begitu, tolong dong cariin pembantu yang bisa membantu saya mengerjakan rumah tangga. Kalau sekarang bahasanya cariin asisten rumah tangga dong, wah gitu kan. Kalau disingkatnya ART, ya, asisten rumah tangga. Akhirnya pulang tuh Siti Fatimah sama ya, pulang ke rumahnya. Nah, Siti Aisyah nyampaikan itu ke Rasulullah. Disampaikan ke Rasulullah, Rasulullah diam. Malam tuh kabar itu sampai malam, Rasulullah datengin
ke kediaman Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Nah ini orang dua-duanya kan maklum kan namanya orang pengantin, istilahnya belum lama, kelihatannya pekerjaan rumah itu capek. Datang malam-malam ke tempat ya, Siti Fatimah sama Sayyidina Ali lagi tidur rebahan, lagi tidur kecapean ya. Rasulullah datang masuk langsung. Mau bangun, udah nggak usah. Rasulullah duduk. Sayyidina Ali tidur, sampingnya sini Siti Fatimah tidur. Sampai kata Siti Fatimah, aku merasakan kakinya Rasulullah itu dingin karena tadi jalan dari rumah beliau ke rumah Siti Fatimah. Apa kata Rasulullah? Mau gak saya kasih tahu satu ucapan yang kalau kamu ucapkan itu lebih baik daripada kamu punya pembantu? Apa ucapannya? Bacalah sebelum tidur subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 33 kali. Tuh. Ya. Mintanya minta pembantu, tapi sama Rasulullah dikasih yang lebih baik dari pembantu. Ucapan tasbih, tahmid dan takbir, tahlil. Masya Allah. Kalau kita lihat, kita lagi susah dikasih begituan. Bahasanya gitu kan. Tapi di makna itu, makna yang paling dalamnya ini dua kalimat yang ringan di lidah, tapi berat di timbangan kita. Khafifatani fil lisan, ya. Tapi dua kalimat yang ringan di lidah, ringan kan? Subhanallah, 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 alhamdulillah, ya kan ringan kan? Tapi saqilatani fil mizan, dua kalimat yang nanti bikin berat di timbangan kita itu. Ini pernah nih Rasulullah diprotes. Nah, di hadis Bukhari jelasin. Orang pada protes. Oh, ini orang-orang yang susah ini. Ya Rasulullah, orang-orang kaya enak bahasanya begitu. Dia sholat bisa sholat, kita sholat dia sholat, kita puasa dia puasa. Ya, mereka bisa sedekah, kita nggak bisa, kita melarat. Mereka bisa sedekah dengan harta mereka, bisa berzakat dengan harta mereka. Kita nggak bisa apa-apa dengan orang miskin. Ya Rasulullah panggil sini. Mau nggak saya kasih kalimat yang bisa melebihi kelebihan orang kaya? Apa kalimatnya tadi? Bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Rasulullah, kalimatani khafifatani fil lisan wa saqilatani fil mizan. Dua kalimat yang ringan di mulut tapi berat di timbangan nanti di yaumul akhir. Dan kalau kamu kerjakan itu, kamu ucapkan itu, maka kamu akan lebih baik dari orang kaya. Kamu bayangin. Jadi Rasulullah itu memberi kesempatan ibadah bukan hanya untuk orang-orang kaya, orang-orang yang nggak mampu pun dikasih kesempatan ibadah. Allah Maha Penyayang, Masya Allah. Ya. Kalau seandainya cuma diandelin harta, ya orang-orang miskin bagaimana? Makanya Allah melalui Rasulnya, Rasulullah itu ngasih tahu nih rahasianya. Tapi ini jarang dipakai. Ya, orang banyak gak percaya. Apaan sih kalimat-kalimat begitu? Berat di mizan di mana? Karena nggak percaya dengan hari kiamat. Orang azan aja disamain sama gonggongan anjing. Ayo. Lah iya, bagaimana dia mau percaya? Itu orang Islam. Imannya kemana? Tuh ditanyain, imannya kemana? Kita punya rukun iman 6 pada Allah. Ya, malaikat, Rasulnya, kitabnya, hari kiamat, takdir Allah. 6 perkara yang kita imani. Ketika kita udah gak percaya, hilang iman kita. Dan gak semua ibadah itu yang disuruh manusia. Kalau ibadah khusus tuh orang-orang yang beriman. Saya sering bilang, puasa bukan untuk semua manusia. Yang diseru bukan ya ayuhan nas, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena dasarnya iman. Bukan dasarnya sebagai manusia, iman. Dia bisa jadi manusia tapi belum tentu dia beriman. Di zaman Rasulullah banyak yang kayak gitu, banyak. Rasulullah Isra Mi'raj jangan dibilang gak dihina. Ya, Rasulullah mengungkapin Isra Mi'raj, perjalanan ratusan kilometer ditempuh dalam waktu semalam saja. Orang banyak gak percaya.
Yang tadinya iman ada yang kafir, ada yang iman tambah iman. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Makanya diberi gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan. Kata Abu Bakar, kalau kamu ya Muhammad bahasanya mengucapkan atau menceritakan yang lebih dari itu pun aku percaya. Makanya kata Rasulullah As-Siddiq. Ya, dia punya gelar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Yang pagi-pagi orang-orang pada nggak percaya sama Rasulullah, dia paling percaya, iman. Sandarannya. Ya. Tuh. Jadi dua kalimat ini. Tadi Sayyidina Ali diajarin sama Fatimah berdua kalimat tasbih, tahmid, tahlil, ya. Jadi kalau kita punya dosa kecil, itu kalau kita ngucapin tadi subhanallah ya la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, dengerin. Nih, rahasianya nih. Para ulama nih, cuman orang nggak ngerti. Karena mungkin bacaan kitabnya nggak banyak, ya. Para ulama itu bikin yang kita baca tadi ratib, ya. Kenapa dia bikin ratib? Sandarannya hadis, ya. Sandarannya hadis. Kita ini udah tinggal terusin, udah dipilihin sama ulama nih bacaan yang dari Nabi, hadisnya ada dari sini, dari sini, dari sini. Kalau kita banyak bacaannya, tahu tuh kita, oh ini ternyata sumbernya dari hadis Sahih Bukhari, oh ini ternyata sumbernya dari Sunan Ibnu Majah, oh ini dan seterusnya tahu. Ulama itu udah lebih tahu dari kita, dia diambil dari sini, diambil dari sini, diambil dari sini. Sama seperti ini Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Ini ulama besar yang mendunia, ulama dari Indonesia yang mendunia. Dia banyak ya paham hadis, makanya banyak kitab-kitabnya itu sandarannya hadis. Ya, orang sekarang apaan? Syekh Nawawi hadisnya banyak doib. Ya li fadhailil a'mal bagus. Ya kan kedoiban hadis itu bukan karena hadis itu benar atau tidak, tapi karena memang yang bawa hadis itu mungkin tidak bisa dipercaya, bisa jadi. Tapi kan kalau kita balikin hadis itu benar atau tidak adanya, kita nggak tahu, ya kan? Nah, itu. Jadi di sini Rasulullah kasih rahasia hidup bagi kita, kalimat-kalimat yang ringan di mulut, berat ditimbang. Ini hadis yang kedua. Tadi rawahu Ibnu Amrin, ya. Man qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrat, ya. Satu hari dia membaca 100 kali. Khuttat khatayahu, maka dilebur kesalahannya. Wa in kanat misla zabadil bahri, walaupun kesalahannya itu seperti buih di lautan. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Yang meriwayatkan hadis ini Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Jadi barang siapa yang 100 kali dalam satu hari membaca subhanallah wa bihamdi, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni walaupun banyaknya seperti buih di lautan. Ini yang rahasia ini nih yang dipakai sama ulama kita. Kenapa? Ada ratibul haddad, ada ratibul atas, ada zikir pagi sore ini. Ulama kita cari intisari-intisarinya, ambil dari sini. Oh, yang ini harus dibaca, makanya disusun. Nah, kita baca. Yang jadi masalah kita nggak mau baca, ya kan? Kita nggak mau baca. Pertama kita nggak tahu ilmunya, yang kedua karena malas. Ini ilmunya di sini, makanya perlunya kita ngaji gitu. Ya, kenapa kita ngaji? Oh, kita baca, baca ratibul haddad, kok bacaannya seperti di hadis ini, karena diambil tadi sama ulama. Masukin ke dalam wiridnya, dibaca. Tadi ada keutamaannya, kita baca 100 kali, Allah ampuni dosa kita. Ketika kita baca ratibnya itu, maka runutannya itu tadi banyak. Makanya dijamin sama Allah
dijamin sama Allah dengan jaminan Allah. Ya, Masya Allah. Ya, kita masuk hadis yang ketiga. Ya, nih. Subhanallah, kalimat subhanallah. Nisful mizan, itu setengah dari timbangan. Subhanallah. Bayangin, kalimat subhanallah itu setengah timbangan. Walhamdulillah mil'ul mizan, dan kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan. Ya, bukan timbangan dagang nih, ini timbangan di akhirat. Kalau timbangan dagang mau berapa kilo aja, berapa ton aja. Ini timbangan di akhirat, kita nanti ditimbang. Makanya kalau kita banyak ini, makanya zikrullah itu tingkatannya tinggi. Ada 3 tingkatan. Ada orang yang cuma zikir tadi, tapi orang yang paling dahsyat itu ketika dia tidak mau meninggalkan sedetik pun untuk berzikir kepada Allah. Ketika dia sedikit, dia udah termasuk orang yang sangat lalai. Nah, itu orang yang seperti itu yang bisa memenuhi, ya, hatinya selalu berzikir kepada Allah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, nanti saya jelasin lagi kenapa imam tuh disuruh baca. Nah, ada hadisnya di Bukhari. Cuma jadi masalah ketika kita baca ada yang protes. Apaan sih? Habis sholat baca zikir kencang-kencang. Ada hadisnya. Mau buka hadis? Buka, ayo di Sahih Bukhari. Itu berdasarkan dari Ibnu Abbas, ya. Jadi dia bilang, kata Ibnu Abbas, dulu saya dengar, saya tahu kalau Rasulullah itu selesai melaksanakan sholat ada zikirnya yang suaranya diangkat. Jadi bukan diem-diem, angkat. Makanya di sini kita pakai itu. Ya. Oke. Terus wallahu akbar mil'us samawati wal ard. Kalimat Allahu akbar itu memenuhi langit dan bumi. Masya Allah. Wala ilaha illallah laisa dunaha sitrun wala hijabun. Dan kalimat la ilaha illallah itu tidak ada tirai dan tabir. Hatta takhlusa ila rabbiha azza wajal. Sehingga akan sampai kalimat-kalimat itu kepada Tuhannya azza wajal. Jadi kalau kita mau dibuka tirai kehidupan kita, tirai penglihatan kita, banyak-banyak baca tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Karena wala hijabun hatta takhlusa ila rabbiha azza wa jalla. Ya, rawahu Ibnu Asakir wa Sayyizi, ya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir. Jadi 3 kalimat tuh. Subhanallah nisful mizan. Ya. Kemudian walhamdulillah mil'ul mizan. Wallahu akbar mil'us samawati wal ard. 3 kalimat yang terangkai. Kita baca tahlilnya. La ilaha illallah itu laisa dunaha sitrun, ya. Wala hijabun hatta takhlusa ila rabbiha azza wajalla. Kalau kita udah baca la ilaha illallah pamungkasnya sampai, ya. Makanya itu zikir yang paling utama. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah. Terus kita rangkai, ya. Tuh. Jadi 3 keutamaan nih. Ini hebatnya ulama dulu gitu. Kita tinggal ngikutin. Ya. Ya, 1 hadis lagi. Wa bi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man halala mi'atan, barang siapa yang mengucapkan tahlil, nih dengerin, barang siapa yang mengucapkan tahlil mi'ata, ya, mi'atan itu 100, wa sabbaha mi'atan, dan dia bertasbih 100, wa kabbara mi'atan, dan bertakbir 100, fa innahu khairun min asri riqabin ya'tiquha. Itu lebih baik daripada 10 budak yang dimerdekakan. Kalau zaman dulu tuh ada budak. Jadi budak itu gini. Kalau ada penaklukan
ada suatu tempat ditaklukin dalam peperangan, dengan peperangan maka orang yang ditaklukkan itu jadi budak. Itu zaman dulu gitu. Oh zaman sekarang nggak kelihatan, budaknya nggak kelihatan, tapi sebetulnya diperbudak kita. Ya, diperbudak, cuman kita nggak kelihatan. Oh zaman dulu kelihatan, nongol nih budak nih, ditangkap, ditawar, ada yang diikat lehernya, ya dijual. Kalau zaman sekarang nggak, lebih halus, nggak kelihatan, tapi sebetulnya diperbudak. Ya. Wasab'i badanatin yan haruha, dan lebih baik daripada 7 ekor onta yang disembelih. Jadi kalau kita ngucapin tahlil 100 kali, tasbih 100 kali, takbir 100 kali, itu lebih baik daripada kita memerdekakan 10 budak dan memotong 10 ekor onta. Siapa yang sanggup? Ya, siapa yang sanggup korban 10 ekor onta? Coba bayangin. Maka kalau nggak sanggup 10 ekor onta tadi baca tahlil, la ilaha illallah, la ilahinya begitu. Ya, rawahu Ibnu Abi Dunya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Ini ya hadis yang menjelaskan kepada kita tentang fadilahnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan kita bisa kerjakan dan menjadi amalan yang rutin buat kita. 2 kali ya, kalimat-kalimat yang ringan tapi berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.